Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Akbar Nazarika Iksani, NIM D6190087 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai break even point atau BEP sebagai tugas analisis ekonomi biaya pertemuan 14. Pokok bahasan dari materi break-even point ini sendiri terdapat 3. Yang pertama itu adalah landasan teori berisi pengertian, manfaat, dan tujuan dari break-even point atau BEP. Untuk pokok bahasan yang kedua ada asumsi dasar berisi asumsi-asumsi yang berkaitan dengan analisa break-even point. Pokok bahasan yang ketiga ada rumus berisi metode perhitungan untuk menganalisa break-even point atau BEP. Masuk ke pokok bahasan yang pertama ada pengertian, manfaat, dan tujuan dari break-even point. Untuk pengertian dari break-even point adalah suatu analisis yang digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk manfaat dari BEP itu sendiri ada 5. 1. Metode untuk mengetahui penentuan laba rugi perusahaan. 2. Menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan. 3. Menentukan penjualan minimal perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 4. Mengetahui jumlah target produksi secara akurat. 5. Metode untuk melakukan perbaikan keuangan perusahaan. Untuk tujuan dari BEP itu sendiri, yaitu 1. Mendesain spesifikasi produk. 2. Menentukan harga jual persatuan. 3. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. 4. Memaksimalkan jumlah suatu produksi. 5. Merencanakan laba yang akan diinginkan perusahaan. Pokok bahasan yang kedua yaitu ada asumsi dasar BEP. Asumsi yang pertama, biaya di dalam perusahaan terbagi dari golongan biaya variabel dan biaya tetap. 2. Besarnya biaya variabel berubah setara dengan volume produksi. 3. Besarnya biaya tetap tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi. 4. Harga jual dari satuan produk tidak berubah selama periode atau jangka waktu selama dilakukan analisa. 5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam atau model produk. Untuk pokok bahasan yang ketiga ada rumus BEP, break-even point, terbagi menjadi 2, untuk BEP mencari rupiah dan BEP mencari unit. Untuk BEP rupiah, dengan rumus total fixed cost atau harga tetap dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost dikali harga jual per unit. Untuk mencari BEP unit sama dengan fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Untuk fixed cost itu adalah harga tetap seperti gaji karyawan seperti itu. Untuk variable cost itu harga yang bisa berubah-ubah sepanjang kurun waktu tertentu, misalnya harga pajak air, pajak listrik seperti itu. Untuk penerapan dari rumus BEP itu sendiri, di sini ada contoh studi kasus yang diketahui fixed cost atau harga tetap di perusahaan itu ada 1 juta rupiah dan variable cost-nya ada 5.000 per unit. Sedangkan harga jual produknya itu adalah 55.000 per unitnya. Nah, untuk mencari BEP unitnya itu sama dengan harga tetap dikurangi harga jual dikurangi
harga tetap bagi harga jual dikurangi variable cost. Didapatkan 1 juta dibagi 55.000 dikurangi 5.000 dan didapatkan 20 unit untuk BEP unitnya. Sedangkan untuk BEP rupiah dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan 1 juta dibagi 55.000 dikurangi 5.000 dikali 55.000 rupiah dan didapatkan sebesar 1.100.000 rupiah untuk BEP rupiah. Mungkin itu pemaparan materi mengenai break even point dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.